Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamet lingunalatai, salam sawujud karende palempang. Adil katalino bacuramun kasaruga, basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman dan hadirin sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa satu buku bisa mengubah hidup seseorang. Seringkali perubahan itu dimulai dari kata-kata yang kita baca. Namun, di sisi lain, rendahnya minat baca juga dapat membuat wawasan kita menurun. Inilah topik utama kita hari ini. Saya Deza Farija Sudazahara dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi untuk memahami lebih lanjut dalam isu ini dan menemukan solusinya. Mari kita masuk ke presentasi yang berjudul kurangnya wawasan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan minat literasi para siswa. Latar belakang saya memilih judul ini adalah pendidikan di Indonesia menduduki peringkat yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain. Penemuan berdasarkan UNESCO, indeks minat membaca di Indonesia baru mencapai 0,001. Jadi, di antara 1.000 orang yang mempunyai minat membaca hanya ada 1. Hal ini menjadi keprihatinan bersama karena melalui membaca, manusia mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang berguna demi meningkatkan kecerdasan dan menjadi jawaban dalam tantangan hidup ke depannya. Melalui uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat saya ambil adalah 1. Apa pengertian literasi? Yang kedua, apa pentingnya literasi? Dan yang ketiga, bagaimana strategi meningkatkan kesadaran pada diri siswa dan minat literasi? Tujuan penelitian adalah 1. Mengetahui pengertian literasi. Yang kedua, mengetahui pentingnya literasi. Dan yang ketiga, mengetahui macam-macam strategi untuk meningkatkan kesadaran pada diri dan minat literasi siswa. Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kesadaran dari dalam diri sendiri yang bisa membantu untuk meningkatkan literasi peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis. Penulisan ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pembiasaan baru tentang literasi di sekolah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah pengertian literasi. Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis. Menurut National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Dari beberapa pengertian di atas, yang dapat saya simpulkan mengenai literasi adalah kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya literasi. Pentingnya literasi adalah 1. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir. Yang kedua, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Yang ketiga, menambah kosakata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal. Di sini kemampuan verbal adalah lancar dan efektif dalam berkomunikasi serta bagaimana cara menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Yang kelima, memperluas wawasan dan pengetahuan. Dan yang terakhir, mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata. Sebelum melanjutkan ke pembahasan terakhir, saya mengambil data pengamatan dari sekolah dan dari media sosial. Yang pertama dari sekolah, muncul sebuah fakta bahwa siswa-siswi jarang bahkan tidak pernah berkunjung ke perpustakaan untuk literasi. Katanya mereka bosan. Dari pagi sudah membaca buku di kelas, masa istirahat harus
literasi, seharusnya kita main-main aja. Yang kedua, rincian peringkat berdasarkan beberapa data. Yang pertama, tingkat melek huruf. Menurut UNESCO tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 100 dari 208 negara dengan tingkat melek huruf 95,44%. Yang kedua, literasi membaca. Menurut PISA tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara. Baik, pembahasan terakhir adalah strategi meningkatkan kesadaran pada diri dan minat literasi siswa. Ada beberapa metode atau cara menurut Hernowo pada tahun 2004 dalam bukunya yang berjudul Quantum Reader, membaca lebih efektif, lebih bermakna, dan lebih cerdas. Di antaranya sebagai berikut. 1. Agar membaca buku tidak menyebabkan kantuk, maka membaca buku harus melibatkan seluruh panca indera siswa. Kedua, ketika membaca buku, hendaklah siswa berani untuk berimajinasi. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan informasi dari buku yang dibaca, siswa dapat memaksimalkan daya ingat dengan melibatkan emosi ketika membaca buku. Selain itu, kegiatan literasi yang bisa dilakukan adalah 1. Memberikan jadwal wajib mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, membaca buku selain buku pelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar selama 10 menit. Dan yang ketiga, membuat dinding motivasi dan poster. Yang keempat, membuat pojok membaca di sekolah. Dan yang kelima, menyelenggarakan gerakan literasi sekolah. Ini adalah contoh pojok baca dan poster yang berisi ajakan untuk literasi. Nah, di sini saya menciptakan sebuah program kerja bernama Kartu Literasi Berantai. Tujuan dari permainan ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan daya imajinasi, mengasah kemampuan berpikir kreatif, serta mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Di tangan saya ada 3 macam kartu dengan warna yang berbeda-beda. Kartu kuning untuk kartu karakter, kartu hijau untuk kartu situasi, dan kartu merah untuk kartu petunjuk. Cara bermain, permainan ini terdiri dari 3 pemain. Pemain pertama mengambil 1 kartu karakter, lalu memulai cerita dan menyusunnya menjadi kalimat. Di sini saya mendapatkan penyihir yang alergi terhadap sihir dan setiap kali merapal mantra ia bersin-bersin. Nah, di sini saya akan menyusunnya menjadi kalimat. Contoh, ada seorang penyihir bernama Samosir yang alergi terhadap sihir dan ia selalu bersin-bersin tiap kali merapal mantra. Pemain kedua mengambil 1 kartu situasi untuk melanjutkan dari pemain pertama. Di sini saya mendapatkan tiba-tiba semua orang di ruangan itu mulai menari balet tanpa alasan jelas. Nah, kita susun kalimat ini menjadi kalimat yang berhubungan dengan yang kartu karakter. Jadi contohnya, Samosir baru saja bersin, tiba-tiba semua orang di ruangan itu menari tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir, pemain ketiga mengambil 1 kartu karakter lalu melanjutkan dengan kalimatnya sendiri. Ia harus mengikuti petunjuk dari kartu tersebut untuk menyusun kalimatnya. Di sini saya mendapatkan ganti nama karakter utama dengan nama buah favoritmu. Berhubung di sini buah favorit saya jeruk, jadi saya akan mengganti tokoh yang bernama Samosir menjadi jeruk. Contoh, Samosir, maksudku jeruk. Ia sangat merasa kebingungan saat melihat semua orang menari. Lakukan itu sampai kartu habis. Nah, permainan ini juga sudah saya lakukan bersama teman-teman saya di kelas. Mereka merasa senang dan terhibur karena mereka merasa permainan ini lucu dan terhibur. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kesadaran dan literasi mampu menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Literasi diartikan kemampuan membaca dan menulis. Kegiatan literasi di sekolah mempengaruhi keterampilan membaca siswa dan meningkatkan minat baca siswa. Dari kegiatan literasi di sekolah, siswa mendapat banyak informasi dan memperluas pengetahuan siswa.
Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa wawasan adalah cerminan dari apa yang kita baca. Mari jadikan membaca adalah sebagai bagian dari diri kita. Dan bersama-sama kita kembalikan kesadaran akan pentingnya literasi. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya Gaiza Farija Sudadara dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Tabria Selamat Linggu Nalatai, Salam Sahujud Karende Malembang. Adil Katalinu, Bajuramin Kasarga, Basengat Kajubata. Arus. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, salam literasi. Untuk mewujudkan generasi emas 2045, kami sebagai generasi bangsa perlu mempersiapkannya. Halo Sobat SMK, perkenalkan nama saya Safela Dian Virena Oki Yuwana, utusan dari SMK Negeri 1 Hanau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi yang berjudul Posital, yaitu pencegahan hoaks dan penguatan literasi di era digital. Pencegahan hoaks di era digital dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi informasi agar masyarakat mampu memilih fakta dari opini. Baik, pertama-tama ialah pendahuluan. Teknologi yang semakin maju menyebabkan penyebaran berita hoaks atau palsu semakin marak. Untuk mengatasi hal ini, para duta baca sangatlah penting karena mereka bertugas tidak hanya mempromosikan kegiatan membaca, tetapi juga masyarakat lebih kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan saya. Untuk tujuan penulisan ini ialah untuk mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan tidak terjebak dalam penyebaran hoaks yang marak. Baik, apapun tujuan penulisan saya, yakni yang pertama, menjelaskan urgensi literasi dalam menghadapi hoaks. Dan yang kedua, mendeskripsikan program kerja Duta Baca yang berfokus pada literasi pencegahan hoaks. Baik, untuk yang terakhir yakni memberikan solusi konkret yang dapat diterapkan di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan apa itu literasi. Baik, literasi sendiri ialah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengomunikasikan, dan menghitung menggunakan bahan cetak dan tertulis dalam berbagai konteks. Dalam konteks modern, literasi tidak hanya literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi sebagai berikut. Yang pertama, digital. Yang kedua, yaitu media dan data. Yang terakhir, yakni informasi. Baik, saya lanjutkan. Apa sih itu hoax? Nah, teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa itu
itu hoax? Baik, saya akan menerangkan hoax ini adalah informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau membingungkan orang lain. Penyebaran hoax dapat merusak tatanan sosial, mengganggu keamanan, bahkan merugikan individu atau kelompok lain. Saya lanjutkan dengan apa peran duta baca. Duta baca sendiri yaitu individu yang ditunjukkan atau dipilih untuk menjadi teladan budaya literasi. Mereka memiliki peran untuk menginspirasi masyarakat agar mencintai, membaca, berpikir kritis, dan berperilaku cerdas dalam menyikapi informasi. Next, selanjutnya yaitu dampak program yang saya buat. Adapun beberapa dampak program literasi ini sebenarnya ada banyak, tetapi saya memilih hanya 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi. Selanjutnya yaitu terbentuknya budaya membaca yang lebih kuat dan kritis. Baik untuk yang terakhir atau yang ketiga, yaitu menurunnya tingkat penyebaran hoax di lingkungan sosial dan digital. Baik, selanjutnya berakhirlah presentasi saya pada siang hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah peran duta baca sangat strategis dalam membangun budaya literasi dan menangkal hoax. Melalui program kerja yang terstruktur dan kolaboratif, duta baca dapat menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Baik, itulah beberapa presentasi dari saya pada siang hari ini. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Safela Dian Firena Ogi Yuwana memohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di diri Anda. Walaupun presentasi saya sangat singkat, saya sangat berharap kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman untuk selalu mengingat. Sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya membuat kata-kata pada siang hari ini. Informasi tanpa verifikasi hanyalah opini. Cek fakta, bukan cuma kata-kata. Saya Safela Dian Firena Ogi Yuwana pamit undur diri dan saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingu nalatai, salam sarujud karende malempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basenga Kajubata. Arus. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati tim pelaksana kegiatan, dan yang saya banggakan adalah peserta pemilihan Duta Baca tingkat Kabupaten Surian tahun 2025. Before I start to presenting about my papers, let me introduce myself. My name is Muhammad Zaki Adia, and I'm from SMA Negeri 1 Kuala Papua. Today, I will presenting about peran literasi dalam pengembangan diri remaja self-development. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023, menyatakan bahwa tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Surian itu masuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Surian itu mengalami peningkatan. Sehingga akses terhadap bahan bacaan sudah cukup tersedia. Oleh karena itu, saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa
yang mempengaruhi kebiasaan remaja dalam kegiatan literasi. Yang kedua, mengapa peran literasi dapat membantu untuk pengembangan diri remaja, meningkatkan dan mempertahankan kualitas literasi remaja di Kabupaten Seruyan. Yang ketiga, bagaimana upaya mempertahankan budaya literasi untuk peningkatan kualitas literasi remaja di Kabupaten Seruyan. Adapun tujuan dari pembuatan karya tulis saya yaitu menganalisis faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kebiasaan remaja dalam kegiatan literasi. Yang kedua, mengetahui peran literasi dalam membantu pengembangan diri, mempertahankan dan meningkatkan literasi di Kabupaten Seruyan. Yang ketiga, mengidentifikasi upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas literasi remaja di Kabupaten Seruyan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan literasi. Saya mengambil dari dua pendapat, yaitu UNESCO dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, menyatakan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama menulis dan membaca. Sedangkan menurut KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Dari dua pendapat tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa literasi adalah sekumpulan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap individu, meliputi menulis, membaca, memahami, menafsirkan, serta mengakses informasi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan self-development atau pengembangan diri berarti adalah sebuah metode dan strategi yang digunakan oleh suatu individu yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup. Di sini saya membagi self-development menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah manajemen diri. Manajemen diri yang dimaksud seperti manajemen emosional, manajemen pikiran, manajemen waktu, dan manajemen perasaan. Yang kedua ada berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis ini memotivasi seseorang agar bisa mencari variasi solusi yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga adalah potensi dan bakat. Dengan dorongan dan motivasi dari membaca, maka potensi dan bakat dari seorang remaja itu sedikit demi sedikit akan terkuak. Yang keempat, growth mindset. Dari ketiga poin yang saya jelaskan tentang self-development, jika seorang remaja menerapkan 3 poin yang tadi saya jelaskan, dia sudah menerapkan growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk seseorang dengan tujuan tumbuh dan berkembang. Sehingga di masa era digitalisasi sekarang, growth mindset sangat diperlukan oleh remaja. Lanjut. Di balik itu, tentu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam peningkatan kualitas literasi. Yang pertama adalah akses dan infrastruktur literasi tersebut. Kemerataan akses terhadap bahan bacaan itu perlu diperhatikan oleh remaja Kabupaten Seruyan. Jika kita lihat di daerah-daerah pelosok yang memang transportasi untuk menuju ke sana itu sangat sulit, maka mereka tidak mendapatkan akses terhadap bahan bacaan. Tentunya hal itu sangat merugikan bagi remaja yang ada di daerah sana. Yang kedua adalah kesadaran dan inisiatif remaja. Inisiatif remaja itu sangat diperlukan karena berkaitan dengan partisipasi remaja dalam kegiatan literasi guna meningkatkan kualitas literasi remaja di Kabupaten Seruyan. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan di sini bisa berinvestasi baik dan buruk terhadap remaja, tergantung bagaimana cara remaja menikmati setiap lingkungan yang dia miliki. Dan lingkungan ini itu juga akan menunjukkan perilaku remaja sebagaimana yang dimana lingkungan itu semisalnya buruk, maka perilakunya juga akan buruk. Sedangkan jika lingkungannya baik, maka bisa dipastikan bahwa perilakunya baik juga. Setelah itu yang keempat ada teknologi. Teknologi yang saya maksud adalah AI atau Artificial Intelligence dan juga media sosial. Menurut survei nasional yang dilakukan di Banten, remaja Indonesia rata-rata mengakses media sosial itu 6 jam per hari. Sedangkan membaca buku hanya 1 jam per hari, bahkan kurang dari 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi media sosial itu sangat berpengaruh terhadap kualitas literasi remaja di Kabupaten Seruyan. Yang kedua, jika saya
dijabarkan peran literasi sebagaimana reaksi kimia, maka yang menjadi reaktan adalah sebuah literasi itu sendiri. Yang menjadi produk ada 4, pengetahuan, berpikir kritis, manajemen diri, dan soft skill. Di mana keempat produk utama ini akan menjadi proses untuk pengembangan diri. Proses pengembangan diri membuat seseorang itu lebih termotivasi untuk membaca, mencari referensi, dan terus belajar. Oleh karena itu, tingkat literasi juga akan meningkat karena digunakan sebagai alat untuk proses pengembangan diri. Adapun program kerja sebagai upaya saya untuk peningkatan budaya literasi dan kualitas literasi remaja di Kabupaten Surian. Saya memiliki program kerja Lentera, Lestarikan Literasi, Terangi Bangsa. Upaya ini saya lakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya literasi khususnya remaja di Kabupaten Surian. Dalam Lentera, saya membaginya menjadi 3, Hantam Tiring Teenagers, Sidu, dan Kartu Lentera. Yang pertama, Hantam Tiring Teenagers. Kata Hantam Tiring diambil dari semboyan Kabupaten Surian, Bumi Gawi Hantam Tiring. Sebagaimana lirik lagu Mars Kabupaten Surian, Hantam Tiring lambang kebersamaan. Maka dari itu, Hantam Tiring Teenagers artinya adalah sekumpulan remaja, dan saya yang akan mewadahi mereka dan saya akan memberi pemahaman mereka tentang literasi dan pengembangan diri. Sedangkan SIDU atau Self Development Education adalah sebuah kegiatan mengedukasi yang saya fokuskan di platform media sosial, sehingga dimanapun dan kapanpun itu bisa diakses. Yang ketiga adalah Kartu Lentera. Kartu Lentera ini adalah sebuah aksi fisik yang saya buat, meliputi sebuah kartu, di mana kartu tersebut terdiri dari visual dan huruf, visual dan aksara. Di mana tujuan dari Kartu Lentera ini adalah menanamkan sikap untuk meningkatkan pengembangan diri. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, sudah saatnya remaja itu perlu mendapatkan perhatian dengan literasi di masa sekarang, dan sudah saatnya remaja itu sadar akan pentingnya berliterasi. Karena literasi sangat berperan penting dalam alat proses pengembangan diri. Untuk saran ini saya tujukan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Surian. Yang pertama, menambah pelayanan waktu kunjungan sampai dengan hari Sabtu, agar pelajar yang bersekolah full day itu tidak memiliki waktu yang mepet untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Yang kedua, menambah koleksi bacaan berupa buku non-fiksi dan fiksi, karena pada masa sekarang remaja sangat menggemari kedua hal tersebut. Saya memiliki misi mewujudkan generasi muda Kabupaten Surian yang berkarakter melalui budaya penguatan literasi sebagai fondasi utama dalam pengembangan diri dan pembangunan daerah berupa sumber daya manusia. Adapun misi yang saya punya, menggerakkan program kerja utama yaitu Lentera, Lestarikan Literasi, Terangi Bangsa di Kabupaten Surian. Berikut adalah dokumentasi program kerja Lentera yang sudah saya gerakkan. Saya melaksanakan kegiatan ini di SMP Negeri 1 Kuala Membuang dengan kolaborasi PIKR SOG. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Zaki Agia, sebagai seorang remaja tidak perlu kata-kata, tapi juga aksi nyata. Sekian dari saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat, linggu nalatai. Salam sahujud karende malempang, adil katalino, baju ramin kasaluga, basengan kajubata. Arus, arus, arus. Dewan juri yang terhormat, para panitia dan teman-teman yang saya banggakan. First of all, let us say praise and thanks to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. It is by His grace, guidance, and mercy we are able to gather here today for this presentation. Don't forget to offer prayers and send blessings to our Lord, the great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hopefully, we will receive His blessings on the last day. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hello everyone!
start to the presentation. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih berada di bawah standar global yang berdampak pada kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Seruyan masih tergolong rendah. Padahal literasi sangat penting dalam membentuk generasi yang kritis, cerdas, dan mampu bersaing di era global. Salah satu strategi yang mulai diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui kegiatan membaca bersama. Strategi ini tidak hanya mendorong partisipasi antara pembaca dan pendengar, tetapi juga menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Melalui membaca bersama, anak-anak dan remaja dapat membangun kondisi emosional dengan bacaan, menumbuhkan minat baca, serta meningkatkan kemampuan berbahasa awal, khususnya bagi anak-anak. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim pada saat menghadiri acara Hari Buku Nasional pada 17 Mei 2022. Beliau mengatakan bahwa salah satu cara paling mudah untuk menumbuhkan minat baca adalah melalui kegiatan membaca bersama, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ini merupakan langkah kecil yang akan berdampak besar. Di Kabupaten Seruyan, kegiatan literasi seperti membaca bersama mulai digalakan oleh berbagai pihak, baik itu dari pihak sekolah, pemerintah, maupun komunitas. Namun, efektivitas kegiatan ini belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kegiatan membaca bersama dilaksanakan, kemudian sejauh mana kegiatan membaca bersama dapat meningkatkan minat literasi masyarakat Kuala Lumpur, kemudian bagaimana tantangan implementasinya. Oleh karena itu, melalui makalah saya yang berjudul Strategi Membaca Bersama dalam Meningkatkan Minat Literasi Masyarakat di Kabupaten Seruyan, diharapkan akan menjadi pertimbangan yang akan dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh kegiatan membaca bersama terhadap peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Seruyan. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan kegiatan membaca bersama. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih kegiatan membaca bersama mempengaruhi minat baca. Adapun yang kedua, untuk mengidentifikasi upaya yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan kegiatan membaca bersama di Kabupaten Seruyan. Manfaatnya yaitu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas literasi. Dan yang kedua, menjadi referensi dalam merancang program peningkatan literasi yang efektif di Kabupaten Seruyan. Sebelum masuk ke pembahasan nih teman-teman, kita harus mengetahui dulu pengertian dari literasi itu sendiri. Menurut beberapa sumber seperti UNESCO, menurut Elizabeth Soulsby, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut UNESCO sendiri, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, memahami informasi secara kritis. Literasi merupakan dasar dari seluruh proses pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Sedangkan menurut Elizabeth Soulsby pada tahun 1986, literasi adalah membaca, berbicara, menyimak, dan menulis sesuai tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, menyimak, berbicara, mengevaluasi, serta menciptakan informasi untuk berbagai keperluan atau tujuan termasuk dalam konteks digital. Masuklah kita kepada pembahasan, yaitu konsep membaca bersama, atau yang lebih kita kenal dengan shared reading, adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara berkelompok, baik itu di rumah, sekolah, maupun komunitas. Aktivitas ini melibatkan interaksi antar pembaca, kemudian diskusi, serta penyampaian kembali isi bacaan. Kemudian teori minat baca. Minat baca adalah dorongan internal seseorang untuk membaca yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi psikologis, lingkungan, bahan bacaan, dan dukungan sosial.
Untuk menumbuhkan minat baca, dibutuhkan pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh. Seperti kita menyediakan buku yang menarik, kemudian kita menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberikan penguatan positif. Adapun upaya yang harus kita lakukan untuk memastikan efektivitas strategi membaca bersama dalam meningkatkan minat literasi anak-anak dan remaja di Kabupaten Serian, yaitu menggalakkan program yang bernama Ceria, cerdas dengan membaca bersama. Dengan program Ceria, kita dapat menggunakan strategi membaca kreatif atau lebih sering dikenal dengan storytelling. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, memberikan apresiasi setiap diadakannya kegiatan membaca bersama. Kemudian kita melibatkan pihak-pihak terkait, baik itu sekolah, komunitas, maupun penggiat literasi seperti perpustakaan daerah. Kemudian yang terakhir yaitu menitik beratkan kegiatan membaca bersama untuk memberantas terjadinya buta aksara. Adapun observasi yang telah saya lakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Serian, yaitu di Pospol Anggrek, SD Asriania, SMP Negeri 2 Kuala Pembuang, dan SMA Negeri 1 Kuala Pembuang, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa sebanyak 47% anak-anak dan remaja di Kabupaten Serian menyukai diadakannya literasi bersama. Kemudian sebanyak 32% anak-anak dan remaja di Kabupaten Serian lebih menyukai literasi yang dilakukan secara mandiri. Dan sebanyak 21% anak-anak dan remaja di Kabupaten Serian sama sekali tidak menyukai literasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu membaca bersama memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan minat baca anak dan remaja di Kabupaten Serian. Suasana kebersamaan, keterlibatan emosional, dan interaksi yang terbangun menjadikan aktivitas ini menyenangkan dan berdaya guna. Saran saya yaitu pemerintah daerah perlu mendukung kegiatan membaca bersama sebagai program dari literasi. Kemudian yang kedua, sekolah dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda mingguan ataupun agenda bulanan. Dan yang ketiga, perlu peningkatan jumlah dan kualitas bahan bacaan anak yang mudah diakses di seluruh wilayah di Kabupaten Serian. Visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan Kabupaten Serian sebagai daerah yang berbudaya literasi melalui gerakan membaca bersama yang inklusif, menyenangkan, dan berkelanjutan. Dan misi saya yaitu menggalakkan program saya tadi yang bernama Ceria, cerdas dengan membaca bersama. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perhatikan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru pendamping dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sampai kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Madani sebagai perwakilan SMKN 1 Hanau. Di sini saya mengambil tema GER 5, yaitu gerakan 15 menit membaca. Yang dimaksud dengan GER 5 yaitu merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Program ini lahir dari keprihatinan terhadap minat baca di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pelajar. Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih sedikit, yaitu hanya 0,001% atau dari 1.000 orang yang memiliki minat baca yang serius. Tujuan saya mengambil program ini untuk menganalisis program 15 menit membaca sebagai strategi membangun budaya literasi, menjelaskan manfaatnya, serta memberikan panduan implementasi yang efektif. Di sini prinsip-prinsip dasar ada 3, yaitu konsisten, kesenangan, dan berkepanjangan. Selanjutnya, implementasi program 15 menit membaca. Di sini di lingkungan sekolah. Waktu pelaksanaan yang pertama sebelum jam belajar dimulai,
khususnya di waktu jam belajar pagi dari jam 7:45 sampai jam 8. Yang kedua setelah istirahat pertama, dan yang ketiga menjelang pulangnya sekolah. Dan di sini ada peran guru sebagai fasilitator dan motivator, memberikan rekomendasi bacaan dan memantau perkembangan siswa. Yang selanjutnya manfaat program 15 menit membaca. Yang pertama meningkatkan kemampuan bahasa, yaitu memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman tata bahasa. Yang ketiga mengembangkan kemampuan ekspresi. Manfaat program 15 menit membaca yang kedua yaitu memperkuat memori konsentrasi, yaitu melatih fokus dan perhatian, dan memperkuat daya ingat. Manfaat emosional dan sosial. Yang pertama mengembangkan empati, dan yang kedua melalui pengelola stres, dan yang ketiga membentuk karakter. Yang terakhir kesimpulan, program 15 menit membaca merupakan strategi yang sangat penting, efektif dalam membangun budaya literasi. Melalui pendekatan yang sederhana namun konsisten, program ini mampu memberikan manfaat signifikan dalam pembangunan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial individu. Buku bukan hanya sekedar kata-kata. Buku ialah jendela dunia. Buku juga sebagai guru, teman saat kita sunyi. Dari buku kita bisa melihat tempat-tempat yang belum pernah kita datangi. Direkomendasikan yaitu menginteraksikan program dalam kurikulum sekolah. Yang terakhir menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai. Cukup sekian dari saya. Saya Alfa Ramadhani, saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai. Salam sahajut karende malempang. Adil katalino bajuramin kasaruga basengan kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan yang saya mohon izin untuk mulai. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Lista Nona, saya siswi dari SMK Negeri 1 Seruyan Tengah. Pertama-tama saya mohon izin untuk mempresentasikan mengenai karya saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Kebiasaan Membaca Pelajar. Teknologi dan literasi. Teknologi digital mengubah kebiasaan membaca pelajar. Akses ke e-book dan jurnal daring meluas, namun hiburan digital mengurangi intensitas membaca teks panjang. Teknologi dan literasi memiliki dampak positif, dampak negatif, serta strategi. Dampak positif yaitu akses informasi luas dan platform edukatif. Dampak negatif, dominasi hiburan serta konsentrasi menurun. Serta yang terakhir, strategi. Integrasi literasi digital, pendampingan orang tua, serta ekosistem berbasis teknologi. Era digital dan minat baca. Era digital mengubah cara pelajar mengakses informasi. Gawai dan internet menggeser waktu membaca buku cetak. Berdasarkan data yang mendukung penelitian ada 3, yaitu minat baca rendah, literasi pisah, dan penggunaan internet. Yang pertama, minat baca rendah. Menurut data UNESCO tahun 2019,
minat baca Indonesia masih sangat rendah. Yang kedua, literasi PISA. Menurut laporan PISA pada tahun 2022, kemampuan literasi pelajar Indonesia di peringkat bawah. Serta yang terakhir, penggunaan internet. Menurut APJI pada tahun 2023, lebih dari 80% pelajar akses internet setiap hari didominasi hiburan. Berikut rumusan masalah dan tujuan penelitian yang saya dapat itu ada 3. Yang pertama, pengaruh teknologi digital. Bagaimana teknologi digital memengaruhi kebiasaan membaca pelajar? Dan yang kedua, dampak positif dan negatif. Apa dampak positif dan negatif teknologi digital terhadap literasi? Dan yang ketiga, strategi optimalisasi. Bagaimana mengoptimalkan teknologi digital untuk mendukung budaya membaca? Ketiga rumusan masalah dan tujuan penelitian ini kita bahas di berikutnya. Adapun 4 manfaat penelitian yang saya dapat, yaitu yang pertama bagi pelajar, meningkatkan kesadaran pemanfaatan teknologi bijak untuk literasi. Yang kedua, manfaat penelitian yang kedua bagi sekolah, pertimbangan dalam merancang program literasi digital. Yang ketiga, bagi orang tua, acuan mendampingi anak menggunakan teknologi yang positif. Serta yang terakhir, bagi pemerintah, masukan untuk kebijakan literasi digital nasional. Kebiasaan membaca. Teman-teman semuanya, apakah kalian tahu arti dari kebiasaan membaca? Mari kita sama-sama simak. Kebiasaan membaca adalah aktivitas konsisten untuk memperoleh informasi, pengetahuan atau hiburan, mencakup minat, motivasi, dan sikap positif. Menurut Nur Hadi pada tahun 2009, minat baca adalah dorongan intrinsik mencari pengetahuan dan kesenangan. Menurut UNESCO pada tahun 2019, membaca adalah keterampilan fundamental membangun budaya literasi berkelanjutan. Teknologi digital. Teknologi digital mencakup perangkat keras, lunak, dan internet, mengubah cara manusia mengakses dan mendistribusikan pengetahuan. Menurut Glister tahun 1997, literasi digital, kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format digital. Menurut Prensky pada tahun 2010, generasi digital native akrab dengan perangkat digital memengaruhi cara mereka belajar dan membaca. Transformasi teknologi mengubah pola konsumsi informasi, gaya belajar, dan kebiasaan literasi. Dampak positif teknologi digital. Teknologi digital memperluas akses informasi dan menghadirkan fleksibilitas media dalam membaca. Berikut ada 4 dampak positif teknologi digital, yaitu yang pertama, akses luas. E-book, artikel, jurnal ilmiah mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, fleksibilitas media. Audiobook, blog edukatif, platform interaktif sesuai gaya belajar yang beragam. Yang ketiga, motivasi baru. Komunitas literasi online atau Goodreads, BookTok mendorong membaca partisipatif. Serta yang terakhir, efisiensi. Mesin pencari dan perpustakaan digital mempercepat penemuan informasi. Selain dampak positif teknologi digital, ada pun dampak negatifnya. Dampak negatif teknologi digital, dominasi hiburan digital menimbulkan distraksi dan menurunkan fokus membaca. Ada 4 dampak positif. Yang pertama, distraksi tinggi. Gaul lebih sering untuk game, video, media sosial daripada literasi. Yang kedua, penurunan fokus. Konten singkat menyebabkan shallow reading, sulit memahami teks panjang. Yang ketiga, budaya instan. Lebih mudah menyukai ringkasan, mengurangi kedalaman pemahaman dan analisis. Serta yang terakhir, kelelahan digital. Interaksi layar lama menyebabkan kelelahan mata, menurunkan motivasi membaca.
Strategi optimalisasi pemanfaatan teknologi. Kolaborasi sekolah, orang tua, komunitas, dan pemerintah kunci sukses literasi digital. Ada 5 strategi. Yang pertama, integrasi di sekolah. Guru fasilitator literasi digital arahkan siswa ke platform edukatif. Yang kedua, pendampingan orang tua. Batasi hiburan, arahkan ke aplikasi edukatif, seimbangkan rekreasi dan literasi. Yang ketiga, komunitas online. Forum diskusi, tantangan membaca, ulasan buku menumbuhkan minat baca. Yang keempat, dukungan pemerintah. Perluas infrastruktur internet, akses perpustakaan digital nasional, serta pelatihan literasi. Dan yang terakhir, perpustakaan digital. Sediakan akses bacaan elektronik bervariasi, menarik, dan relevan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah teknologi tanpa pengawasan dan kesadaran akan menimbulkan bencana. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan selamat siang dan salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingu nalatai, salam sujud karande malempang. Adil Katerino Bacurami Kasarga Basengat Kajubata. Arus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan saya kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Program Cerdas sebagai upaya meningkatkan minat baca warga SMA Negeri 1 Hanau. Berikutnya yaitu biodata diri saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudari dari SMA Negeri 1 Hanau. Saya duduk di bangku SMA kelas 11 dan saya merupakan siswa yang aktif dalam kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Kata-kata motivasi saya adalah jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Dan lebih baik mencoba lalu gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Ini merupakan kata-kata motivasi yang menginspirasi bagi saya, karena kegagalan bukanlah awal dari kehancuran, namun kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Berikutnya yaitu pengertian dari literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, serta menggali suatu informasi. Jadi literasi bukan cuma soal buku, tapi bagaimana kita mengolah suatu informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi juga bukan hanya sekedar kegiatan membaca, tetapi juga memberikan manfaat bagi kita semua, yaitu literasi dapat melatih kita untuk berpikir kritis, meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta membentuk karakter yang positif. Dengan literasi kita bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, slide berikutnya yaitu pengertian dari minat baca. Minat baca adalah keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk membaca. Minat baca dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Keluarga berperan penting karena kebiasaan membaca biasanya terbentuk dari rumah. Jika orang tua memberikan contoh dan menyediakan bahan bacaan, maka anak lebih mudah untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Sebaliknya, jika orang tua tidak memberikan contoh dan menyediakan bahan bacaan, maka anak cenderung lebih sulit untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Dan faktor yang kedua yaitu sekolah dan fasilitas. Sekolah yang memiliki perpustakaan, koleksi buku yang memadai, serta suasana yang mendukung akan mendorong siswa untuk lebih sering membaca. Sebaliknya, jika sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai, maka siswa akan kurang tertarik dan minat baca pun akan menurun. Dan faktor yang ketiga yaitu motivasi diri. Faktor ini sangat menentukan. Meskipun sekolah dan keluarga telah mendukung, minat baca tidak akan tumbuh jika di dalam diri seseorang tidak ada keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk membaca dan mencari ilmu. Sebaliknya, jika ada keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk membaca dan mencari ilmu, maka minat baca akan terus tumbuh walaupun dukungan dari luar terbatas. Berikutnya yaitu kenapa literasi itu penting. Menurut data UNESCO tahun 2022, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%.
Artinya, 1 dari 1000 orang hanya 1 orang yang serius dalam membaca. Kondisi ini juga dapat kita lihat di lingkungan SMA Negeri 1 Hanau, di mana siswa lebih tertarik bermain media sosial daripada membaca. Padahal, dengan membaca, kita bisa menambah wawasan, melatih pola pikir kritis, serta mendukung prestasi belajar. Jadi, jelas sekali bahwa meningkatkan minat baca sangat penting, terutama bagi generasi muda. Next, yaitu apa itu program cerdas? Cerdas merupakan akronim dari ciri dalam saluran baca. Program ini merupakan salah satu inovasi literasi di SMA Negeri 1 Hanau untuk menumbuhkan minat baca melalui pendekatan modern. Program ini memanfaatkan 2 jalur utama, yaitu jalur offline. Perpustakaan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan literasi, tempat siswa membaca, meminjam, serta menambah wawasan melalui koleksi buku di perpustakaan. Dan jalur yang kedua yaitu jalur online. Media digital seperti Instagram, WhatsApp, Spotify, dan platform digital lainnya digunakan sebagai sarana berbagi bacaan, informasi, serta konten literasi yang menarik. Dengan kombinasi ini, literasi lebih dekat dengan dunia siswa karena tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga melibatkan teknologi dan interaksi sosial. Berikutnya yaitu tujuan dari program cerdas. Adapun tujuan dari program cerdas yaitu yang pertama, membiasakan siswa membaca sehari-hari, yang kedua, memberi ruang untuk menulis dan berkarya, dan yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya literasi di sekolah. Harapannya membaca tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, namun menjadi kebutuhan yang menyenangkan. Berikutnya yaitu kegiatan cerdas. Ada 3 kegiatan utama cerdas, yaitu yang pertama, cerdas storytelling, yang kedua yaitu book hunter, dan yang ketiga cerdas quiz. Tiap kegiatan memberi apresiasi berupa sertifikat atau hadiah kecil. Berikutnya yaitu kegiatan cerdas storytelling. Cerdas storytelling merupakan kegiatan yang dimana siswa bisa menuangkan kreativitas melalui berbagai bentuk karya seperti cerpen, review buku, webpad, webtoon, atau bacaan digital lainnya. Selain itu, siswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi bacaan kepada teman-temannya. Hasil karya terbaik khususnya cerpen akan dipublikasikan melalui akun Instagram Cerdas Literasi dan Saluran Baca. Terdapat pula grup cerdas sebagai wadah untuk berbagi cerita, saran buku yang menarik, dan lain-lain. Sebagai bentuk apresiasi, siswa mendapatkan sertifikat maupun promosi karya. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menulis, membagikan, sekaligus mempromosikan hasil karya tulisnya agar dikenal dan dibaca oleh banyak orang. Berikutnya yaitu, ini merupakan salah satu dokumentasi dari kegiatan cerdas storytelling. Selanjutnya yaitu book hunter. Book hunter adalah kegiatan di mana siswa diajak berburu buku yang menarik atau jarang dibaca, baik di perpustakaan maupun di platform digital. Setelah itu, siswa diminta untuk mencari kata-kata kutipan inspiratif atau bagian terpenting dari buku tersebut, lalu membagikannya di Instagram dengan mention cerdas literasi. Kegiatan ini melatih siswa untuk terbiasa mencari bacaan baru, menghargai isi buku, dan menumbuhkan rasa penasaran terhadap literatur. Berikutnya yaitu dokumentasi kegiatan dari book hunter, yang dimana siswa mencari buku yang menarik atau jarang dibaca di perpustakaan. Next yaitu cerdas quiz. Cerdas quiz adalah kegiatan di mana kegiatan literasi yang dibuat lebih menarik melalui kuis singkat menggunakan polling Instagram atau saluran baca. Selain itu, siswa juga diajak membuat playlist Spotify bersama dengan tema motivasi membaca. Melalui kegiatan ini, literasi disajikan dengan cara yang menyenangkan, interaktif, kreatif, dan dekat dengan dunia kita sebagai siswa. Selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan dari cerdas quiz. Dampak dari program cerdas. Program cerdas memberikan dampak positif bagi siswa. Literasi menjadi aktivitas yang menyenangkan. Siswa terbiasa memanfaatkan perpustakaan dan platform digital, lebih berani membagikan karya atau kutipan bacaan, serta termotivasi untuk terus mencari referensi baru. Dampak ini membantu membentuk budaya literasi dan berkelanjutan di sekolah. Berikutnya yaitu kesimpulan. Dari program cerdas kita belajar bahwa
literasi bisa menjadi hal yang menyenangkan bila dikemas dengan kreatif, interaktif, dan dekat dengan dunia kita sebagai siswa. Seperti kata pepatah, membaca adalah jendela dunia, dan dengan membaca kita bisa membuka lebih banyak peluang untuk di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ahmad Hudari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat, lingunalatai, salam sahujud, karendai malempang, adil katalindo, bacuramin, kasaruga, basengat, kajubata. Harus. Salam literasi. Yang terhormat Kepala Dispursif Kabupaten Seruyan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gresika, saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Pala Pembuang. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sebuah presentasi dari sebuah usulan program yang sekiranya akan berjalan dalam waktu dekat dengan judul Book Concert, Harmonisasi Literasi dan Kreativitas dalam Membangun Budaya Baca. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca di sekolah. Tantangan literasi di Indonesia. Literasi adalah fondasi krusial bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di era digital saat ini. Namun, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, yakni rendahnya minat baca di kalangan siswa. Berdasarkan data UNESCO, pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal minat membaca, sebuah realitas yang menghambat akses terhadap pengetahuan dan informasi. Di tingkat sekolah menengah kejuruan, tepatnya SMK, tantangan ini semakin kompleks, dikarenakan siswa cenderung fokus pada keterampilan teknis dan praktis, seringkali mengesampingkan literasi umum. Kondisi di SMK Negeri 1 Kuala Pembuang mencerminkan isu nasional ini dengan frekuensi kunjungan perpustakaan yang minim dan partisipasi kegiatan literasi yang masih rendah. Mengapa pendekatan konvensional gagal? Generasi digital saat ini tumbuh dengan konten visual dan interaktif. Pendekatan literasi konvensional yang hanya mengandalkan tugas membaca dan membuat ringkasan seringkali terasa membosankan dan kurang efektif. Diperlukan strategi baru yang mampu mengakomodasikan karakteristik unik siswa masa kini, yang lebih tertarik pada pengalaman belajar yang menarik, imersif, dan relevan dengan dunia mereka. Nah, ada 3 pokok utama yang menyebabkan pendekatan konvensional itu gagal. Yang pertama, membosankan. Seringkali tugas membaca yang monoton, kurang menarik minat siswa era digital. Yang kedua, kurang interaktif. Metode pasif tidak memicu keterlibatan aktif dan ekspresi diri. Yang ketiga, tidak relevan, yaitu gagal menghubungkan literasi dengan minat dan lingkungan siswa. Memperkenalkan Book Concert sebagai inovasi literasi generasi digital, transformasi buku menjadi pertunjukan. Book Concert adalah pendekatan inovatif yang menggabungkan kegiatan literasi dengan seni pertunjukan. Melalui program Duta Baca Book Concert di SMK Negeri 1 Kuala Pembuang, siswa yang terpilih tidak hanya mempromosikan membaca, tetapi juga menjadi performer yang mengemas cerita unik dan diolah dalam seni pertunjukan. Program ini sejalan dengan pembelajaran konstruktivisme yang menekankan pengalaman aktif, seru, dan mengintegrasikan kekayaan budaya lokal Kalimantan Tengah untuk mempererat identitas siswa. Tujuan program komprehensif sebagai mengembangkan potensi holistik siswa. Program Duta Baca Book Concert dirancang dengan tujuan multidimensi untuk meningkatkan literasi dan keterampilan abad ke-21. Yang pertama, minat dan kemampuan literasi, yaitu meningkatkan frekuensi membaca, pemahaman, dan analisis kritis. Yang kedua, kreativitas dan komunikasi untuk melatih ekspresi ide, public speaking, dan kepercayaan diri. Yang ketiga, budaya lokal, bertujuan untuk melestarikan cerita rakyat dan kearifan lokal Kalimantan Tengah. Yang keempat, karakter dan kepemimpinan, membantu membangun karakter positif dan jiwa kepemimpinan melalui peran duta baca.
Dan yang terakhir, lingkungan kondusif, di mana ini menciptakan atmosfer sekolah yang mendukung kegiatan literasi berkelanjutan. Duta Baca sebagai katalisator perubahan minat literasi. Duta Baca berfungsi sebagai peer edukator dan role model yang memotivasi teman sebaya melalui pembelajaran kolaboratif dan pengaruh positif. Yang pertama, sebagai model peran dan inspirator yang bertujuan menunjukkan bahwa membaca itu menyenangkan dan berbagi manfaat literasi. Yang kedua, fasilitator pembelajaran, membantu teman memimpin diskusi buku dan merekomendasikan beberapa bacaan. Yang ketiga, promotor kegiatan, bertujuan mengorganisir acara, kompetisi, dan menjalin kerjasama literasi. Dan yang terakhir, sebagai duta budaya, untuk memperkenalkan literatur dan kearifan lokal Kalimantan Tengah. Menurut Krasen, pada tahun 2004, penelitian menunjukkan efektivitas peer tutoring dapat meningkatkan kemampuan membaca hingga 40% lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Komponen utama book concert sebagai pengalaman yang imersif. Book concert dirancang untuk menjadi pengalaman yang multisensori, memanfaatkan berbagai mode komunikasi untuk menyampaikan cerita. Yang pertama ada naratif performance yang mencakup storytelling ekspresif, pengembangan karakter, dan voice acting. Yang kedua, musik elements, mengandung musik latar, efek suara dinamis, ritme, dan tempo. Yang ketiga, visual components, mencakup seperti properti, kostum, pencahayaan, dan presentasi multimedia. Dan yang terakhir, audience interaction, di mana ini mencakup sesi Q&A, diskusi, polling interaktif, dan aktivitas yang kolaboratif. Menurut Kres dan Van Leeuwen pada tahun 2001, pendekatan multimodalitas ini membuat pembelajaran lebih efektif dengan melibatkan visual, auditory, dan kinestetik. Manfaat multidimensional program Duta Baca Book Concert. Ada 3 manfaat utama, pertama untuk siswa, yang kedua untuk sekolah, dan yang terakhir untuk masyarakat. Yang pertama untuk siswa, peningkatan akademik, di mana di sini siswa dikembangkan dalam kegiatan membaca, menulis, berpikir kritis, dan memperbanyak kosakata. Yang kedua, pengembangan soft skills, melancarkan komunikasi, presentasi, leadership, dan kreativitas siswa. Yang ketiga, pembentukan karakter seperti nilai moral, empati, dan kebanggaan budaya. Yang kedua, untuk sekolah, kualitas pendidikan, di mana lingkungan lebih inovatif dan reputasi sekolah meningkat. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya, pemanfaatan perpustakaan dan potensi siswa. Dan yang ketiga, budaya positif, di mana ini menciptakan atmosfer sekolah yang produktif. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, kualitas SDM lokal, di mana lulusan berliterasi tinggi dan pembangunan daerah. Yang kedua, model pengembangan, menjadi praktik terbaik untuk sekolah lain. Dan yang terakhir, pelestarian budaya, berfungsi untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal. Fase program dari persiapan hingga keberlanjutan. Program Duta Baca Book Concert di SMK Negeri 1 Palakembuang dijalankan melalui fase-fase terstruktur yang menjamin efektivitas dan keberlanjutan. Yang pertama ada fase persiapan, seperti rekrutmen duta baca, pelatihan dasar seperti public speaking, storytelling, pengembangan konten, dan skenario lainnya. Yang kedua, fase evaluasi dan pengembangan seperti survei kepuasan, analisis data, penyusunan laporan, dan pengembangan format baru. Yang ketiga, fase implementasi, pelaksanaan book concert series rutin bulanan, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, kegiatan pendukung seperti book club meeting, skill development workshop. Sini, 1, 2,
salam literasi. 1